anak muda. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Semuanya merasa diberkati Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, kalau gitu boleh disapa sama kanan kirinya, bilang selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Siap datang ke hadiratnya Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, mari teman-teman, sama-sama kita siapkan hatimu. Kita satukan hati kita tundukkan kepala kita. Kita fokuskan diri kita untuk datang pada Tuhan hari ini. Kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik. Kau sangat baik di setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Kami mau terus memuji dan menyembah nama-Mu, Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Mari angkat tanganmu dan sama-sama kita nyatakan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Inilah hati kami anak-anak-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang padamu pada hari ini Tuhan. Sebab Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Kami membawa setiap pujian dan penyembahan terbaik kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang layak kami muliakan Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami rindu merasakan Engkau lawat setiap kami Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah hati kami. Inilah kami anak-anak muda-Mu yang rindu padamu Tuhan Yesus. Dan kami mau lebih dan lebih lagi dalam memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari anak-anak muda sama-sama kita katakan, amin. Anak-anak muda di sini kita percaya bahwa kita semua ada di sini karena berkat Tuhan kita. Amin. Amin. Anak-anak muda harus memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Amin. Karena Kau yang dahsyat Tuhan. Ini nyanyian kemenangan kami. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja berkata.
kita bersukacita karena Tuhan kita. Amin. Amin. Coba sorakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Sorakan haleluya. Anak-anak muda masih semangat, amin. Amin. Mau berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Sorakan. Mari sama-sama kita nyanyikan. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Say what? Nothing is impossible. To you, mine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Say. Nothing is impossible. Tepuk tangan di atas kepalamu, come on. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Say I know that you can do anything. Come on, anak-anak muda sih. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, mine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, mine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Bisa lebih semangat lagi, amin. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, Mana anak-anak muda suaranya, come on. believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Aku belum dengar suaranya anak-anak muda di tempat ini, come on. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Sambil tepuk tangan di atas kepalanya kamu nyanyikan. Through you, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength.
tempat duduknya masing-masing. Yuk teman-teman, kita ambil sikap terbaik kita. Kita ambil posisi terbaik kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam banyak hadirat Tuhan. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur hadirat kudusmu Tuhan, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami pengen Tuhan membuka hati kami Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Hari ini ajari kami Tuhan untuk selangkah lagi lebih dekat kepadamu Tuhan. Biarkan hari demi hari Tuhan kami selangkah lebih dekat kepadamu Tuhan. Hari ini kami minta Roh Kudus supaya Engkau yang mampukan kami untuk bisa mengerti tentang firman-Mu dalam hidup kami. Kami pengen Tuhan, hidup kami Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan, persiapkan kami Tuhan. Hari ini kami ingin belajar Tuhan untuk menyerahkan Tuhan hidup kami Tuhan, masa depan kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya Tuhan Engkau yang berperkara dalam hidup kami Tuhan, dan supaya rancangan-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan duduk teman-teman. Oke, shalom semuanya. Nah, selamat siang. Buat teman-teman mungkin perkenalan dikit ya. Buat yang udah lupa sama aku siapa gitu. Mungkin terakhir aku onsite di sini kan udah sebelum COVID, itu pun udah lumayan lama ya, udah 3 tahun lalu mungkin gitu ya. Perkenalin lagi, nama aku Aditya Simbung, teman-teman, aku dari JC Intercon. Jadi kita masih bersaudara semua di sini, oke. Mungkin ntar kapan-kapan kalau ada acara retret lagi gitu ya Jos ya. Nggak tahu ya ada lagi apa enggak ya. Ada mungkin cuma tahun depan gitu, nggak tahun ini yang pastinya. Kita pasti bakal ketemu lebih sering lagi, oke teman-teman. Gini, langsung aja, boleh aku minta PPT-nya ditampilkan.
Hari ini aku dikasih tema yaitu tentang live in God's presence, teman-teman. Tentang gimana caranya kita bisa hidup itu di dalam penyertaan dan juga di dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Nah, sekarang gini, kalau misalnya aku tanya sama kalian ya, siapa sih yang di sini mau hidupnya disertai sama Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, ini pasti langsung semuanya angkat tangan nih. Karena siapa yang nggak mau sih hidup disertain Tuhan gitu kan? Hidup yang dimana segala sesuatu yang kita lakukan ada Tuhan di sana gitu. Ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan tangannya Tuhan yang dimana istilahnya Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan hal-hal yang bahkan di luar kemampuan kita sendiri, teman-teman. Karena Roh Kudus yang akan memampukan kita. Itu teman-teman, hidup dalam penyertaan Tuhan ya. Kalian akan dapat melakukan hal-hal yang kita sebagai manusia mungkin gak pernah terpikirkan sebelumnya. Hidup dalam penyertaan Tuhan itu adalah sebuah hidup yang dimana kalian gak harus lagi takut sama masa depan kalian. Karena pada saat hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, udah pasti semua yang terbaik yang Tuhan siapkan buat hidup kita, teman-teman. Gak usah lagi kayak kita takut, kita cemas, kita khawatir akan entar masa depan kita seperti apa, akan ntar besok lu mau makan apa, akan apa namanya, kuliah mau kemana, kerjaan bisa dapat apa enggak. Teman-teman, pada saat kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kita nggak usah takut sama semua hal itu. Karena kita belajar untuk percaya akan rencananya Tuhan dalam hidup kita gitu teman-teman. Dan gini, kita bisa belajar sama-sama teman-teman dari kisahnya Yusuf. Ya, kalau kita recap sedikit tentang kisahnya Yusuf gitu ya, dari seorang anak muda teman-teman, usia 17 tahun. Siapa sih ini yang 17 tahun? Coba angkat tangan deh. Aku mau lihat yang umur segitu gitu ya. Nah, ini beberapa ada yang aku lihat ya. Dan mungkin sisanya sekitar umur 13, 14, 15, 16 gitu kan ya. Iya, seumur-umur kalian. Jadi bayangin Yusuf yang seumur-umur kalian. Tuhan udah pakai Yusuf gitu teman-teman. Dan dalam perjalanan hidupnya gitu ya, kita bisa lihat gimana mungkin gitu ya, awal-awalnya kisahnya agak sedikit nggak mengenakan gitu ya. Dari dijual jadi seorang budak ya kan. Terus akhirnya udah jadi budak pun akhirnya dia harus dimasukin ke dalam penjara. Dan akhirnya sampai satu titik di mana Tuhan benar-benar pakai hidup Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Wah, dan bayangin teman-teman, kayak kok bisa ya seorang Yusuf anak muda kayak gini kan, Tuhan tapi persiapin hidupnya selama beberapa tahun sampai akhirnya Tuhan pakai hidup Yusuf dengan sangat luar biasanya. Nah, kita bisa pelajarin satu hal gini teman-teman, boleh langsung next slide. You know, segala keberhasilannya Yusuf ya teman-teman, itu dimulai dengan sebuah mimpi kecil teman-teman. Dari sebuah mimpi. It all start from a dream. Dari sebuah mimpi teman-teman. Kalau kita baca ya di Kejadian 37. Di Kejadian 37. Ini ceritanya teman-teman, Yusuf dapat sebuah mimpi gitu ya. Dibilang pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, jadi gini teman-teman, Yusuf ini anak kesayangannya orang tuanya. Makanya akhirnya saudara-saudara yang lain itu pada gak suka semua sama dia. Karena saking disayangnya gitu kan. Saking difavoritkannya gitu kan. Nah, terus tiba-tiba udah kayak gitu, nih anak dapat mimpi gitu kan. Dan mimpinya itu kayak gini. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Wah, dan teman-teman istilahnya gini loh, kayak lu ini anak bocah gitu ya, kurang ajar banget gitu loh intinya. Ini masih muda, lu masih punya mimpi, ya udahlah keep it to yourself aja, nggak usah membesar-besarkan itu semua. Apalagi kalau kita baca lanjutannya teman-teman, ada lagi dapat mimpi yang lain dia, yang dimana bahkan orang tuanya juga sujud menyembah ke dia gitu kan.
waduh makin panas gitu kan istilahnya. Dan teman-teman, tapi satu hal ya teman-teman, yang saudaranya dan orang tuanya nggak tahu, yaitu bahwa mimpi yang Yusuf punya itu berasal dari Tuhan. Nah sekarang gini teman-teman, kisah kesuksesannya Yusuf ya dimulai cuma dari satu mimpi ini doang loh. Tapi gini teman-teman, satu hal yang kita harus pertanyakan gitu kan sama diri kita sendiri. Kita semua pasti punya sebuah mimpi, kita pasti semuanya punya cita-cita gitu dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah mimpi kita sejalan dengan Tuhan apa enggak? Mungkin ada teman-teman di sini punya sebuah impian gitu ya, oh gue mau jadi pemain basket, main di NBA gitu kan Kak. Atau mungkin lu mau jadi presiden Indonesia, atau lu mau gantiin Elon Musk gitu kan, atau lu mau jadi orang terkaya di dunia, atau apapun lah mimpi lu. Tapi teman-teman, kalau kita mau punya sebuah hidup yang disertai sama Tuhan teman-teman, kuncinya cuma satu, mimpi kamu itu sejalan sama Tuhan apa enggak? Nah ini teman-teman kita harus pertanyakan dalam hidup kita. Karena mimpi dan cita-cita itu berasal dari Tuhan juga gitu. Jadi kalau kita punya keinginan, kita punya punya desires dalam hidup kita itu nggak apa-apa. Tapi pada saat kita menjadikan itu jadi life goals-nya kita, pastikan bahwa apa yang kita impikan itu sejalan dengan Tuhan dulu. Karena selama mimpi kita tidak sejalan dengan Tuhan, jangan kita jangan kita berandai-andai gitu ya, bahwa Tuhan akan menyertai kita teman-teman. Nah coba deh kalau misalnya nih, aku ajak kita semua berimajinasi sedikit. Kita berimajinasi sedikit, oke? Aku mau kalian mikirin 10 tahun atau 20 tahun dari sekarang, kira-kira masa depan kalian itu bakal kayak gimana? Coba deh kalian mikir, misalnya sekarang nih kalian lagi SMP, SMA atau ada yang udah mau lanjut kuliah kan udah mikirin kayak gue mau kuliah jurusan ini Kak gitu kan. Ntar ke depannya gue mau kerja, pokoknya kerjaannya gue dapat begini, gue mau begitu dan segala macem. Wah ntar gue mau nikah umur 18 tahun Kak gitu kan. Waduh siapa tuh, ada yang gak? Ya terserah kalian sih, gak tahu juga. Tapi teman-teman mungkin kalian ada mimpi-mimpi kalian lah. Kalian udah punya rencana ya gak sih? Nah sekarang aku mau kalian imajinasiin itu, kalian bayangin itu 20 tahun ke depan hidup kalian itu bakal seperti apa? Dah? Nah sekarang gini teman-teman pertanyaannya. Kalau kita mau tahu nih mimpi kita ini sejalan sama Tuhan apa enggak gitu ya. Sebenarnya kita cuman perlu mempertanyakan mimpi kita, masa depan kita yang tadi kita udah imajinasiin aja teman-teman. Apakah di masa depan kita itu yang kita udah pikirkan, apakah ada Tuhannya apa enggak? Apakah di masa depan yang kalian tadi pikirin, kalian melihat ada janji-janji Tuhan digenapin dalam hidup kalian apa enggak? Apakah kalian melihat dalam masa depan kalian, ada pertolongan tangan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kalian? Apakah kalian melihat dalam masa depan kalian dipakai sama Tuhan untuk jadi berkat buat orang-orang di luar sana? Atau apakah kalian melihat di masa depan kalian bahwa hidup kalian itu memuliakan nama Tuhan lebih lagi teman-teman? Apakah hal-hal tersebut ada di masa depan yang kalian bayangin apa enggak? Dari sana kita bisa tahu teman-teman, apakah mimpi kita itu sejalan sama apa yang Tuhan mau apa enggak? Dan hari ini teman-teman, hari ini aku mau kita sama-sama belajar gitu loh. Karena mimpi yang datang dari Tuhan ya teman-teman ya, itu akan mengubahkan hidup kita banget. Beda banget teman-teman, beda banget kehidupan orang yang berjalan gitu ya sesuai dengan kehendak Tuhan sama orang yang berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kalian pasti bisa lihat dari kisah-kisah Yusuf aja, kita bisa lihat teman-teman gimana pada akhirnya ya Firaun loh, bayangin ini orang yang bukan pengikut Tuhan gitu loh maksudnya. Tapi Firaun sendiri bisa bilang sama Yusuf bahwa gila gak ada orang yang seberhikmat lu gitu loh istilahnya. Gak ada orang yang gue lihat gitu ya di seluruh Mesir
yang punya disertai roh Allah sampai sebegitunya. Teman-teman, orang yang punya mimpi sejalan sama Tuhan, itu orang dunia pun bisa melihat bahwa ada sebuah pertolongan Tuhan yang segitu luar biasanya, ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan yang segitu luar biasanya, yang buat kalian berbeda dengan orang-orang lain di luar sana. Kalian akan menjadi anak-anak muda yang dimana kalian bakal shine, teman-teman. Kalian akan bersinar dibanding orang-orang lain pada saat Tuhan beserta dengan kalian. Banyak orang di dunia ini ya teman-teman, mereka berjuang untuk dapetin sebuah karir atau sebuah masa depan yang terbaik, ya enggak? Semua pasti mau hal itu. Mau hidupnya sukses, mau hidupnya berhasil. Tapi pada saat kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri teman-teman, mungkin kalian bisa, tapi seberapa gelintir orang sih yang mendapatkan itu dalam hidup ini? Tapi pada saat kita belajar ya teman-teman, untuk hidup ya, untuk menjalani hidup kita, untuk menyerahkan masa depan kita di hadapan Tuhan. Ntar kalian akan lihat sendiri, pertolongan Tuhan, pertolongan tangannya Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kalian. Kalian bakal lihat hal-hal yang tadinya kalian pikir impossible terjadi dalam hidup kalian itu terjadi. Mungkin kalian berpikir kayak tadi mungkin aku tanya gitu ya soal masa depan kalian 10 tahun, 20 tahun kemudian. Mungkin dalam pikiran kalian udah mikir kayak, aduh Kak, gak usah 10 tahun Kak. Buat tahun depan aja, gue gak tahu nih gue bisa kuliah apa enggak. Aduh Kak, boro-boro Kak ngomongin soal itu semua, besok mau makan apa aja gue masih belum tahu. Keluarga, ekonomi lagi hancur, lagi parah. Makan 2 kali sehari aja udah puji Tuhan Kak. Gimana gue mau jadi berkat buat orang lain? Ngurus diri sendiri aja gue gak bisa Kak. Mungkin kita punya berpikiran seperti itu teman-teman. Mungkin kita berpikir kayak aduh Kak, gue banyak banget dosa ngelakuin kesalahan. Masa lalu gue hancur Kak, gak mungkin Tuhan mau pakai gue. Tapi teman-teman, gini, kita harus tahu satu hal bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa aja. Asal hati kita tulus mau ngikutin Tuhan. Asal hati kita tulus benar-benar kita bilang sama Tuhan bahwa kita benar-benar butuh Tuhan dalam hidup kita teman-teman. Percayalah Tuhan yang akan mampukan kita. Tuhan yang akan mampukan kita teman-teman. Bahkan kalau kita boleh next slide lagi. Gini di Matius dibilang begini, Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah teman-teman gini loh. Di dalam hidup kita sering banget mengangkat, memikul sebuah beban yang seharusnya kita gak pikul. Banyak sekali kecemasan, banyak sekali ketakutan, kekhawatiran soal masa depan kita. Soal banyak sekali hal yang sangat memberatkan pikiran kita. Dan gini mungkin ya saat ini kalian sedang merasakan hal itu gitu. Mungkin ada yang lagi UTS, kebanyakan mikirin soal belajar nilai dan segala macem. Aduh Kak takut ini gak lulus. Aduh Kak takut gue gak keterima di SMA yang gue mau gara-gara nilai gue jelek. Takut gak bisa keterima di kampus PTN dan segala macemnya. Dan teman-teman, kita sering banget hidup membawa beban yang tidak seharusnya kita bawa. Tapi Tuhan di sini bilang gini teman-teman, yuk mari yuk yang lagi letih lesu, yang lagi capek, yuk yang lagi berbeban berat, yuk bawa itu semua ke hadapan Tuhan. Yuk belajar serahin itu semua. Serahin semua kekhawatiranmu, serahin semua ketakutanmu, kecemasanmu. Serahin yuk masa depanmu ke dalam tangannya Tuhan. Karena pada saat kita belajar teman-teman, nyerahin masa depan kita ke dalam tangannya Tuhan ya teman-teman. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin yang tadinya kita hidup takut, penuh dengan ketakutan. Kayak aduh mau melangkah aja gak berani. Dikit-dikit aduh gimana ya gue mau kuliah tapi daftar aja gak berani nih gitu kan. Gak ada uangnya dan segala macem. Terus mikirin ini dan itu yang buat kita kira stuck di tempat kita. Kita gak berani gerak kemana-mana.
Tapi pada saat kita belajar menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, kekhawatiran kita, ketakutan kita, Tuhan akan memberikan kelegaan, teman-teman. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa berjalan di dalam iman. Dan gini teman-teman, pada saat kita melakukan hal itu, ntar Tuhan yang akan kasih, dibilang kan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Kuk itu kan ngomongin soal, kalian udah tahu ya apa gambaran ilustrasi kuk itu seperti apa. Lembu ada 2 teman-teman, kalau kalian bayangin. Itu tuh kayak ada kayu yang dipasang di kepalanya gitu. 2, jadi berdua jalannya bareng-bareng untuk membajak ladang teman-teman. Nah ini tuh tempat di mana Tuhan ilustrasiin bahwa gini loh, di dalam hidup ini Tuhan gak mau kita sendirian memikul beban kita teman-teman. Tapi Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Memikul beban-beban itu bersama dengan Tuhan. Dan di sanalah penyertaan Tuhan itu ada. Di sanalah kita benar-benar merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pada saat kita belajar nyerahin beban yang seharusnya kita gak angkat. Tapi kita belajar untuk menerima beban yang daripada Tuhan. Nah ini beban beda cerita ini teman-teman yang Tuhan bilang. Bebanku pun ringan, ya kan dibilang di Matius, bebanku pun ringan. Karena kenapa? Beban dari Tuhan itu ngangkatnya bareng-bareng bersama dengan Tuhan. Dan beban ini ya teman-teman, ini adalah suatu hal yang penting banget untuk kita minta sama Tuhan. Boleh di next slide lagi. Kita butuh minta satu hal ini teman-teman dari Tuhan. Mintalah beban ilahi yang berasal dari Tuhan. Beban inilah yang akan menjadi bibit dari mimpi kita. Nah teman-teman, ini nih beban ini yang kita minta dari Tuhan ya. Ini yang jadi bibit untuk mimpimu. Ini yang jadi bibit dari panggilan besar yang Tuhan mau persiapkan untuk hidup kita teman-teman. Dari satu benih ini, satu bibit ini teman-teman. Sebuah beban yang daripada Tuhan. Dan kalau aku boleh cerita sedikit gitu ya. Bagaimana Tuhan benar-benar menyiapkan aku dalam hidup aku. Tuhan benar-benar taruh beban ini dalam hidup aku teman-teman. Jadi waktu aku kecil gitu ya. Kisah hidup aku dulu waktu aku kecil. Lumayan orang tua berada lah. Orang tua berada. Itu kalau aku masih SD gitu ya, kalian bayangin masih kecil, masih cilik, masih bocah. Di dompet itu ya ada 500.000, bayangin 500.000 di zaman aku berapa tahun lalu? Umur SD kelas 1 itu berapa tahun sih? 6 tahun nih? 6 tahun lah, anggap sekarang gue udah 26. 20 tahun yang lalu. Itu udah lama gitu kan SD-nya. 20 tahun yang lalu teman-teman, itu gue nonton bioskop 21 itu masih 15.000 kali dulu. Kalau sekarang kan udah goban ya. Jadi kalian bayangin sendiri inflasinya gitu kan. Zaman dulu ya segitu. Yang tadinya hidupnya enak gitu ya. And then one day Tuhan biarinin suatu hal terjadi dalam keluarga aku. Dan akhirnya keluarga aku bangkrut. Dan kalian bayangin aku harus hidup di rumah yang kecil banget teman-teman. Saking kecilnya mungkin ini nih lah dari sini lah. Sekitar dari sini nih sampai ke ujung sana. Ini doang nih, sepanggung ini doang teman-teman. Itu rumah. Wah udah bukan disebut rumah lagi mungkin kali ya. Sekecil itu doang. Dan tinggalnya bertiga gitu. Aku, kokoku, sama mama. Papa harus banting tulang kerja di luar kota. Dan itu ya teman-teman ya. Kalau aku pikirin dulu lumayan sedih juga gitu ya. Walaupun aku masih kecil pada saat itu belum ngerti banyak. Dulu kalau misalnya mama gitu mau ke pasar belanja. Itu lumayan jauh. Sekitar 2-3 kilo jalannya. Dan mama aku itu kecil banget. Cuman segininya aku doang. Aku aja sebenarnya gak tinggi-tinggi banget kan gitu kan sebagai cowok. Ini mama aku cuman segini aku doang. Kecil banget gitu kan. Dan waktu namanya emak-emak belanja gitu ya. Itu kan gak mungkin bawa belanjanya dikit ya gak sih? Wah itu kan berkantong-kantong banyak banget. Udah bawa banyak banget barang. Terus harus ngegandeng aku yang masih kecil. Wah pulang jalan kaki. Dan aku yang dulunya terbiasa gitu ya. Kemana-mana dianterin sama supir naik mobil gitu ya. Tiba-tiba harus jalan kaki. Wah itu mulai dong banyak ngomong lah kayak aduh capek mah gitu kan. Sampai akhirnya bilang kayak mah naik ojek aja dong gitu kan capek. Tapi sampai mama aku aja bisa bilang kayak aduh kita gak ada uangnya. Naik ojek doang aja gitu kan. Gak ada uangnya. Bilang aduh lain kali deh ntar kita naik ojek.
Dan sekarang ya kalau aku bayangin ya teman-teman, aduh itu sedih banget sih jadi mamaku. Kalian bayangin kalau ntar kalian udah punya anak gitu ya. Eh, tapi kalian gak bisa menyediakan apa yang anak kalian pengen gitu. Betapa sedihnya waktu itu. Tapi teman-teman, selama perjalanan hidup aku, dari aku masih kecil itu gitu ya, sampai saat ini, Tuhan benar-benar persiapin banyak banget hal. Tuhan biar izinkan banyak banget pengujian dan pencobaan gitu terjadi dalam hidup aku. Tapi satu hal yang aku percaya, bahwa sama kayak Tuhan membentuk Yusuf teman-teman, Tuhan juga pada saat itu membentuk hidup aku. Mempersiapkan hidup aku untuk sebuah panggilan besar dalam hidup aku. Jadi gini, kalau kita sebagai orang Kristen ya, kita belajar untuk hidup dalam penyertaan Tuhan. Itu hidupnya itu gak cuma naik-naik doang teman-teman. Wah itu udah kayak naik wahana, naik turun, gak ada lu naik-naik doang. Sama Tuhan itu begitu teman-teman. Tapi setiap permasalahan yang ada dalam hidup kita, itu adalah sebuah kesempatan. Itu adalah sebuah kesempatan. Jadi kalau saat ini, di kondisi kalian saat ini teman-teman, kalian sedang menghadapi suatu hal yang permasalahan mungkin besar. Mungkin keluarga kalian lagi hancur perekonomiannya. Mungkin hubungan keluarga kalian lagi broken home teman-teman. Apapun yang sedang kalian hadapi sekarang teman-teman, semua itu adalah kesempatan dari Tuhan. Coba deh kalau kita belajar untuk merubah cara pikir kita. Pada saat kita belajar untuk melihat segala sesuatu dari cara pandangnya Tuhan, kita bisa lihat teman-teman, bahwa itu semua adalah sebuah kesempatan. Tuhan lagi mempersiapkan kamu buat sebuah panggilan yang besar. Tuhan lagi persiapin kamu teman-teman. Dan dalam hidup aku juga sama. Tuhan dari kejadian itu ya teman-teman, Tuhan izinin aku untuk tahu rasanya hidup susah seperti apa. Tapi dari sana Tuhan taruh sebuah beban dalam hati aku. Sebuah beban yang daripada Tuhan teman-teman. Sebuah beban yang buat aku, kalau aku lihat ada orang di pinggir jalan yang nggak mampu dan segala macamnya, hati aku itu nggak mungkin Tuhan buat hati aku itu nggak bisa berdiam diri teman-teman. Sebuah beban, tapi beban ini yang menjadi sebuah bibit buat mimpi aku, buat sebuah hal yang besar teman-teman yang Tuhan sedang siapkan buat hidup aku. Kalau boleh di next slide lagi. Rick Warren pernah bilang gini teman-teman, your greatest ministry will likely come from your deepest pain. Pelayanan terbesarmu, gitu ya, panggilan besarmu, mungkin bisa muncul, bisa lahir dari luka terbesarmu teman-teman. So, pada saat kalian tahu nih, misalnya kalian punya sebuah masa lalu yang kayaknya berat banget, atau mungkin saat ini yang kalian sedang hadapin, hidup kalian lagi berat banget teman-teman. Mungkin ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kalian, supaya kalian bisa menjadi berkat yang luar biasa buat ke depannya nanti. Dan maka itu ya teman-teman, kita belajar untuk minta beban ini dari Tuhan. Tuhan, boleh gak aku minta Tuhan? Pakai dong luka-luka yang mungkin aku dulu pernah miliki Tuhan. Supaya setiap memori, setiap hal yang sudah aku laluin bisa aku pakai untuk ngeberkatin orang lagi di luar sana. Untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi teman-teman. Dan percaya waktu kita udah minta beban ini dari Tuhan teman-teman, Tuhan akan kasih mimpi dalam hidup kalian. Sebuah mimpi yang akan mengubahkan hidup kalian. Sebuah mimpi yang akan benar-benar merubahkan cara pandang kalian terhadap dunia ini teman-teman. Dan ini gunanya beban teman-teman, beban yang dari Tuhan. Jangan kita malah pikul sebuah beban yang seharusnya gak kita pikul. Tapi yuk kita belajar tinggalin itu semua dan minta beban yang daripada Tuhan. Dan pelan-pelan teman-teman, Tuhan persiapin dalam hidup aku juga gitu. Dari yang tadi beban kecil gitu doang ya. Dari yang beban kecil, cuman kayak aduh merasa gimana gitu kalau lihat ada orang kayak kesusahan juga.
pelan-pelan Tuhan persiapkan sebuah mimpi. Tuhan kasih lihat gitu ya, sebuah gambaran dalam hidup aku. Dan gini, Tuhan kasih ke aku cuma satu hal gini kan. Aku pengen banget punya sebuah sekolah buat orang-orang yang gak mampu. Dan one day, sekolah-sekolah ini teman-teman yang akan menjadi tiang pendidikan buat Indonesia. Wah, kalau orang denger ya teman-teman yang kayak, lu apa sih lu gitu kan. Tiang pendidikan Indonesia ya lah gitu kan. Mimpi gede amat gitu loh. Mungkin ada yang orang-orang yang mungkin kenal sama aku, yang tahu hidup aku seperti apa dulunya. Aduh, lu waktu sekolah aja lu males-malesan gitu kan. Lu waktu sekolah aja dulu nilai lu juga kagak bagus-bagus banget. Ngomongin soal jadi tiang pendidikan Indonesia ya elah. Buat orang gak mampu, ampun. Uang dari mana coy? Tapi teman-teman, pada saat kita punya sebuah mimpi yang dari Tuhan ya, mungkin orang-orang di sekitar kita akan ya itu mencaci maki kita. Mungkin mereka akan merendahkan kita teman-teman. Tapi itu mereka lakukan cuma karena mereka nggak tahu bahwa mimpi itu tuh dari Tuhan. Karena pada saat kita punya mimpi yang dari Tuhan teman-teman, percayalah Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan panggilannya dalam hidup kita teman-teman. Tuhan akan buat kita mampu. Karena gini, justru di dalam kekurangan kita, kuasa Tuhan itu bekerja dengan sempurna teman-teman. Iya, jadi gini, lu kalau punya kekurangan dalam hidup lu ya, lu tahu lu nggak bisa, orangnya nggak jago ngomong, lu orangnya mungkin nggak bisa mimpin, nggak bisa jadi seorang leader, lu mikir kayak aduh, gue orang nggak pintar-pintar banget dan segala macem. Udah bangga aja sama itu semua. Karena justru dari itu semua Tuhan bisa rubahkan itu semua teman-teman. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat merubahkan kutuk menjadi berkat. Tuhan yang dapat merubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Dan ini Tuhan yang kita sembah. Kalau kalian pikir kayak, aduh kak gue punya banyak banget kegagalan dalam hidup gue. Kak dulu hidup gue hancur banget, gue banyak punya dosa dan segala macamnya. Tuhan dapat rubahkan itu teman-teman. Tuhan dapat pakai itu semua untuk keberhasilanmu. Dan Tuhan lakuin hal yang sama. Aku dulu ya teman-teman waktu aku masih SMP, SMA. Aku orangnya nggak jago ngomong. Aku orang introvert banget. Nggak terbiasa gitu bersosialisasi sama orang. Apalagi disuruh ngomong di depan kayak gini sekarang ya ampun. Dulu aja kalau aku di kelas gitu ya lagi presentasi. Itu ngomong di depan. Dulu aku sekelas itu cuma 16 orang teman-teman. Dikit banget. Dan itu orang-orang yang kayak dari SD udah bareng. Jadi bayangin harusnya udah biasa gitu sama mereka. Tapi sama mereka aja ya kalau aku lagi presentasi itu kayak gemeteran teman-teman di depan. Tapi kok kalian lihat bisa sekarang nih aku bisa berdiri di sini gitu kan. Ngomong bahkan di depan kamera gitu kan. Tuhan yang persiapin. Tuhan yang memampukan aku. Tuhan yang ajarin. Sedikit demi sedikit teman-teman. Step by step. Aku inget banget dari pertama kali aku pelayanan. Aku cuma dipaksa, waktu itu dipaksa, inget banget. Dipaksa nemenin pembicara. Wah, gue udah introvert, gue gak suka ngomong sama orang. Disuruh nemenin pembicara. Gimana caranya gue bisa ngobrol sama dia gitu kan. Wah cuman ya udah deh aku belajar tekun aja. Belajar untuk taat aja sama Tuhan. Aku belajar aja ngelakuin itu teman-teman. Dan pada saat aku belajar ngelakuin itu udah aku cuman bikin list pertanyaan tuh dulu. Oh ya udah kalau ada pembicara datang pokoknya gue nanya satu. Gimana kabarnya kak gitu kan. Terus yang kedua gimana cuaca di luar kak. Terus yang ketiga naik apa ke sini kak. Macet gak kak gitu kan. Udah yang gue tanya itu aja muter-muter aja gitu kan. Cuman pelan-pelan lama-lama mulai belajar ngomong, mulai tahu cara buka topik dan segala macamnya. Dan pelan-pelan dari situ doang teman-teman, cuman dari sana. Lama-lama Tuhan bukain lagi kesempatan yang lain. Aku belajar jadi seorang pemimpin. Dijadiin koordinator teman-teman. Koordinator ibadah. Yang tadinya waktu aku di sekolah sempat dijadiin ketua kelas. Tapi cuman karena ya biasa lah kalau di sekolah kan ditunjuk-tunjuk doang kan. Jadi ketua kelas kan biasanya gitu gak ada yang angkat tangan, jarang banget tuh. Biasanya ditunjuk doang. Gue juga gitu ditunjuk.
Sampai ada satu saat di mana gue dikatain sama satu kelas gue nggak becus jadi ketua kelas. Lu bayangin, ketua kelas yang tugasnya cuma ngapain sih? Dikatain nggak becus. Terus gue dijadiin koordinator, Tuhan. Gue aja mimpin kelas yang cuma ketua kelas aja gue kagak bisa. Tapi Tuhan ajarin. And then dari sana teman-teman, aku belajar lagi, dibuka kesempatan sama Tuhan. Aku buka yang namanya ministry class. Itu kelas pelayanan buat di JC Intercon. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau pelayanan tuh di Intercon, mereka harus ikut kelas dulu. Dan dari kelas itu aku bikin materinya, bikin sistemnya semua segala macem. Dan sampai sekarang nih, sampai tahun ini, kita udah ada 6 kelas, udah puluhan anak-anak muda yang udah jadi pelayan Tuhan yang luar biasa teman-teman. Dan dari sana aku lihat kayak, ya ampun iya ya Tuhan ya. Kok sedikit demi sedikit, yang tadinya cuma dari sebuah beban kecil, dari sebuah bibit mimpi, Tuhan kasih lihat gitu loh gambarannya, makin lama makin kelihatan, makin nyata. Iya ya Tuhan, ini belum sekolah Tuhan, mungkin emang belum sekolah, tapi udah bentuknya udah mulai kelihatan. Bukanya dari buka kelas dulu loh, buka kelas kecil loh di pelayanan. And then Tuhan persiapin aku lagi teman-teman. Akhirnya aku jadi guru kom. Walaupun komnya kom junior gitu kan. Tapi tetap aja. And then Tuhan kesempatan lagi, kasih lagi. Untuk aku akhirnya bisa jadi PDP. Di masa muda aku Tuhan benar-benar persiapin aku panjang banget. Dan itu tahu gak berapa tahun? Itu butuh 8 tahun teman-teman. 8 tahun aku ngikutin Tuhan. Tuhan persiapin satu-satu. Step by step. Dalam pelayanan aku. Sampai aku ada di titik ini sekarang. Mungkin saat ini gitu ya. Aku belum bisa lihat gitu kan. Belum kebentuk, itu sekolah itu belum kebentuk. Tapi sedikit demi sedikit aku bisa lihat kayak, wah ya pertolongan tangan Tuhan itu nyata banget. Aku bisa lihat gimana Tuhan benar-benar persiapin hidup aku banget pada saat aku punya mimpi yang sejalan dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata teman-teman. Hal-hal yang tadinya aku pikir nggak mungkin gue bisa lakuin Tuhan. Gue orangnya gagap banget, nggak bisa ngomong sama orang, nggak bisa mimpin, nggak bisa ngajarin orang. Tuhan yang mampuin loh. Pada saat kita hidup di dalam Tuhan. Dan pada saat Roh Kudus ada di dalam kita teman-teman. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kita akan dipersiapkan sama Tuhan untuk sebuah panggilan yang besar. Boleh di next slide lagi. Dan gini teman-teman. Pada saat Tuhan ya sedang mempersiapkan kita untuk suatu panggilan yang besar. Kita harus mastiin bahwa hidup kita melekat kepada hati Tuhan. Pada saat kita udah punya beban itu dari Tuhan. Kita udah punya mimpinya dari Tuhan yang sejalan dengan Tuhan teman-teman. Yang memampukan kita itu Roh Kudus. Yang memampukan kita untuk bisa melakukan panggilan yang besar itu cuma Tuhan. Makanya jangan sampai hidup kita itu jauh dari Tuhan. Kita harus pastiin bahwa di setiap jalan kita, di setiap langkah yang kita ambil, itu selalu ada Tuhan di sana teman-teman. Karena kalau nggak ada Tuhan di sana, nggak usah kita ngomongin soal hidup yang berkemenangan. Nggak usah kita ngomongin soal hidup yang penuh dengan damai dan ketenangan daripada Tuhan. Nggak usah. Karena semua itu sumbernya berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan yang gak ada, lu gak akan dapetin itu semua dalam hidup lu teman-teman. Sekarang pilihannya sebenarnya cuma 2. Lu mau hidup dalam kecemasan, ketakutan, atau lu mau hidup di dalam damai dan ketenangan dalam Tuhan. Yuk hari ini aku mau kita sama-sama belajar ambil beban itu dari Tuhan. Minta dari Tuhan. Dan yuk kita jaga supaya hidup kita selalu ada di dalam Tuhan teman-teman. Supaya hidup kita teman-teman bisa menjadi berkat buat orang di luar sana. Dan hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Ini yang kayak aku bilang tadi juga nih. Nah ini ayatnya nih gitu kan. Di Kejadian 41. Pada saat kita hidup dekat sama Tuhan gitu ya. Tuhan yang akan mampukan kita untuk kita bisa melewati banyak pengujian dan pencobaan yang terjadi dalam hidup kita teman-teman. Hidup Yusuf juga sama gitu loh. Kalau kita baca gitu kan gimana dia harus lewatin banyak hal-hal yang gak mengenakan, ya gak? Sekarang siapa di sini kalau gue tanya siapa yang mau dijual jadi budak?
Yang angkat tangan harus dikirim ke psikolog dulu nih nanti ya, Kak Jos gitu. Nggak ada teman-teman. Kita nggak minta gitu untuk hal itu terjadi dalam hidup kita. Yusuf nggak minta untuk hal itu terjadi. Untuk dia harus dibuang ke penjara gitu kan. Melewati banyak hal-hal dalam hidupnya, nggak mau, nggak ada yang mau. Tapi Tuhan tetap izinkan terjadi. Karena tanpa itu teman-teman, mereka nggak akan pernah siap. Yusuf nggak akan siap. Yusuf nggak akan siap untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sama kalau misalnya sekarang aku nanya gitu kan, nanya sama Jos, hari ini juga gitu ya, lu gantiin Pak Jokowi jadi Pak Presiden ya, bisa nggak lu? Ketawa doang paling dia gitu kan, paling baru 1 hari langsung digusur. Langsung rakyat demo semua gitu kan, weh ini apa nih, presiden gak becus. Teman-teman gini loh, yes Tuhan akan nyiapin sebuah panggilan yang besar buat hidup kita teman-teman. Tapi gini, kita harus siap. Kita harus siap. Dan yang namanya persiapan itu butuh proses teman-teman. Ada namanya prosesnya. Dan prosesnya ini, lewatin banyak banget permasalahan dalam hidup, pencobaan-pencobaan yang kalian harus laluin dalam hidup kalian teman-teman. Tapi yuk belajar kita rubah cara pikir kita, cara pandangnya kita. Yang mungkin tadinya pada saat kita melewati sebuah masalah dalam hidup kita cuma komplain sama Tuhan, kenapa gue sih yang kena mulu kayaknya, kenapa sih kayaknya gue terus yang kena musibah mulu. Tuh temen gue kayaknya gue liat bukan orang Kristen malah hidupnya lebih enak dari gue. Bisa makan enak, uangnya banyak, kemana-mana diantarin naik mobil. Gue ngikutin Tuhan kok malah susah. Teman-teman, belajar melihat permasalahan dalam hidup kita sebagai sebuah kesempatan. Yuk, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa bertumbuh. Itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa belajar percaya kepada Tuhan. Itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Justru lewat permasalahan hidup kita, semua luka-luka yang kita pernah hadapin, itu yang menjadi senjata kita untuk kita bisa memberkati orang lain di luar sana teman-teman. Pada saat Tuhan memulihkan hidup kita, pada saat kita melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, itu yang akan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Yang bisa menguatkan teman-teman kita, yang menghadapi hal yang sama. Kita bisa jadi berkat buat mereka teman-teman. Kita bisa jadi berkat bahkan lewat luka-luka kita, lewat penderitaan kita teman-teman. Jadi Tuhan kalau izinin suatu hal terjadi dalam hidup kalian saat ini gitu ya. Aku gak tahu apa yang kalian sedang hadapin saat ini teman-teman. Tapi percayalah, itu adalah sebuah kesempatan dari Tuhan. Berarti artinya Tuhan mau pakai hidup kalian teman-teman. Tuhan mau kalian jadi berkat buat orang-orang di luar sana. Tapi kita harus belajar untuk percaya sama Tuhan. Kita harus belajar nyerahin yuk masa depan kita ke hadapan Tuhan. Yang mungkin tadinya kita mikir kayak aduh Kak takut ini takut itu, cemas sama hal ini, khawatir sama hal itu. Yuk serahin ke hadapannya Tuhan. The moment kalian serahin itu di hadapan Tuhan teman-teman, Tuhan akan gantikan itu semua dengan sukacitanya, dengan damai yang daripada Tuhan. Dan whatever happen in your life, kalian akan dapat melewati segala sesuatunya dengan mudah teman-teman. Kalian akan bisa melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Sama seperti Yusuf. Sebenarnya sah-sah aja nggak kalau misalnya waktu dia jadi budak kerjanya males-malesan. Kerjanya ya udah seadanya aja gue dikasih apa. Boleh aja loh dia sakit hati. Boleh aja loh dia dendam sama saudaranya. Boleh aja loh dia merasa kecewa sama Tuhan karena tanda kutip meninggalkan dia. Tapi enggak tuh. Yusuf tetap memberikan yang terbaik bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Dan itu yang buat dia shine, teman-teman. Itu yang buat dia bersinar bahkan dibanding orang-orang dunia. Bahkan dalam penderitaanmu, yuk kita belajar, kita bersinar, teman-teman. Pada saat seharusnya orang lain komplain, pada saat mungkin secara logika kayaknya ya udahlah lu give up aja, tapi lu belajar untuk tetap berjuang, belajar untuk tetap memberi yang terbaik, kayak seakan-akan kita memberikan segala sesuatu buat Tuhan.
kalian akan bersinar teman-teman. Orang dunia akan melihat betapa pertolongan Tuhan itu nyata banget dalam hidup kalian. Dan itu yang akan buat kalian punya sebuah kehidupan yang terus berkemenangan dalam hidup kalian teman-teman. Ini baru namanya hidup berkemenangan. Kayak Yusuf. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Dia tetap percaya. Yuk belajar yuk teman-teman. Aku gak tahu kalian lagi hadapin apa. Yuk belajar, kita percaya aja deh Tuhan yang mampuin kita. Jangan kita give up teman-teman. Karena Tuhan mau pakai kalian dengan luar biasa. Boleh di next slide lagi. Gini, ada beberapa hal, ada 2 hal teman-teman yang bisa menjaga hidup kita untuk terus dekat sama Tuhan. Kalau kita mau punya hidup yang disertai sama Tuhan, pastiin kita melekat sama Tuhan. Dan 2 cara ini teman-teman, yang selama bertahun-tahun ini aku pelayanan gitu yang ngikutin Tuhan. Udah sebenarnya cuman 2 hal ini aja yang gue butuh lakuin. 1, menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Wah ini satu hal yang sebenarnya banyak orang pasti belum sadar, bahkan orang Kristen sekalipun. Kalau kasih ilustrasi sedikit, pernah gak yang puasa? Siapa coba yang pernah puasa angkat tangan? Nah tahu ya laparnya gimana ya, lemesnya kayak gimana ya kalau puasa ya. Waktu itu aku pernah teman-teman puasa Esther, itu 72 jam puasanya, jadi 3 hari gak makan gak minum sama sekali. Itu lemesnya kayak apa tahu? Hari ke-1 masih bisa. Hari kedua udah mulai, udah gak ada kekuatan sama sekali. Hari ketiga mau bangun dari ranjang aja itu kayak ngangkat tangan udah gak bisa gitu kan. Udah capeknya setengah hidup. Dan teman-teman gini loh, kita gak makan doang aja itu yang buat tubuh kita lemes, ya gak? Tapi pada saat kita gak punya Tuhan, kehidupan rohani kita yang lemes. Dan gini, pada saat kehidupan rohanimu lemes teman-teman, pada saat kehidupan rohanimu lemah, pada saat ada sebuah masalah terjadi dalam hidupmu, kita bakal gampang banget digoyahin. Kita bakal susah untuk berpegang sama firman Tuhan dalam hidup kita. Pada saat ada cobaan, ada ujian terjadi dalam hidupmu gitu ya. Dosa lagi melihat dari jauh, lagi ngintip nih gitu kan. Lu bakal gampang banget goyah dan jatuh dalam dosa teman-teman. Tapi pada saat kita belajar untuk punya kerinduan, punya haus dan lapar akan Tuhan dalam hidup kita ya teman-teman. Kita tahu betapa hidup kita itu butuh Tuhan banget. Kan tanpa Tuhan gue tahu banget hidup gue gak ada apa-apanya. Pada saat kita bisa punya ini teman-teman, ya itu kita bisa kayak Yusuf. Apapun yang terjadi, ya udahlah, gue tahu kok hidup gue masih di tangan Tuhan. Meski saat ini gue belum bisa melihat gitu kan. Tapi gue tahu hidup gue masih dalam tangan Tuhan. Yang buat kita lemah teman-teman karena kita belum punya kerinduan ini untuk ngejar Tuhan dalam hidup kita. Di Filipi 4 ayat 8 bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yuk kita belajar dalam hidup kita, kita penuhi pikiran kita dengan segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Belajar dipenuhin pikiran kalian dengan firman. Belajar ini penuhin pikiran kalian, waktu-waktu aktivitas kalian dengan doa-doa kalian teman-teman. Karena tanpa ini kita loyo. Tanpa ini gak usah kita ngomongin soal melakukan panggilan yang besar dalam hidup kita. Ada ujian sedikit aja kita langsung jatuh. Yuk, hari ini belajar deketin diri kita sama Tuhan dan haus dan lapar selalu akan Tuhan dalam hidup kita. Terus yang kedua, belajar mengasihi Tuhan dan sesama kita. Nah sini aku udah tulis teman-teman, the more you love someone, the closer you wanna be. Makin kita sayang sama orang, makin kita mau deket sama dia, ya nggak? Ada nggak sini siapa yang udah punya gebetan gitu atau lagi suka sama siapa gitu kan? Pasti kan rasanya juga sama kan. Maunya rasanya deket mulu gitu kan. Rasanya kayak aduh kak, gue kalau gak lihat dia sehari aja kayaknya aduh. Rasanya gak apa-apa deh kak, hari Sabtu Minggu gak usah ada liburan gitu kan.
Udah sekolah dari Senin sampai Minggu, yang penting gue bisa ketemu dia Kak. Waduh, itu udah jatuh dalam cinta itu. Tapi teman-teman ya itu perasaan cinta. Pada saat kita belajar untuk mengasihi Tuhan ya teman-teman nih. Itu pasti buat kita makin lama makin mau deket sama Tuhan. Dan gini, pada saat kita belajar untuk baca firman Tuhan ya, baca Alkitab. Baca Alkitab, saat teduh doa, berpuasa dan segala macamnya. Itu teman-teman gak akan buat Tuhan makin cinta sama kita, enggak. Kasihnya Tuhan itu selalu sama dari dulu sampai sekarang. Tapi pada saat kita belajar untuk ngelakuin itu teman-teman, itu kita belajar untuk mendekatkan diri kita ke Tuhan. Supaya kita yang belajar untuk makin mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Makanya yuk yang masih bolong-bolong baca Alkitabnya, belajar yuk mulai hari ini 5 menit, 10 menit, 2-3 pasal atau enggak usah lah aku kasih kalian butuh berapa pasal. Terserah kalian, yang penting kalian baca Alkitab kalian teman-teman setiap harinya. Pastiin kita punya waktu kita sama Tuhan. Supaya kita belajar mengasihi Tuhan lebih lagi. Terus yang kedua, mengasihi sesama. Ini juga penting teman-teman. Karena kenapa? Karena pada saat kita belajar mengasihi sesama kita itu sedang mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan gini, yang namanya praktek, kalau yang sekolah gitu ya, mungkin pelajaran apa? Kimia atau fisika, ada kan praktekan di saat dimana teori yang kamu udah pelajarin, kamu praktekkan. Dan pada saat kita praktekkan itu, kita jadi lebih ngerti, kita jadi lebih paham apa yang kita pelajarin. Dan sama, pada saat kita belajar untuk mengasihi sesama kita juga belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dalam hidup kita teman-teman. Dan ini juga buat teman-teman yang pengerja. Mungkin kalian bertahun-tahun ya, udah 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun pelayanan. Tapi kayaknya aduh Kak, gue baru tahun pelayanan tapi kok rasanya gue gini-gini aja ya pelayanannya ya. Kok rasanya gue kayak stuck gini aja ya. Mungkin teman-teman, kalian belum belajar untuk mengasihi sesama kalian selama ini. Karena selama kita cuman ini nih perintah Tuhan ini ada loh di Matius dibilang bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sama. Hukumnya itu sama, gak ada yang lebih besar dari yang lain. Sama pentingnya untuk mengasihi sesama. Makanya kenapa yuk belajar? Mengasihi sesama itu gampang loh. Ini yang aku lagi praktekin nih di Interron. Sama teman-teman yang aku mintain juga semuanya. Belajar yuk, kalau kamu tahu, kenal nih teman kalian yang lagi dalam masalah. Cukup gini aja, lu lagi ada masalah ini kan, mau gak gue doain? Percayalah teman-teman, lu mau didoain itu gak ada satupun orang yang bakal nolak. Ya ada sih mungkin, cuman kayak dikit. Orang itu seneng didoain. Bahkan aku pernah gitu loh, pelayanan ke rumah sakit teman-teman. Aku doain orang-orang yang bahkan agamanya beda. Aku tanya, Pak, Bu, boleh gak aku doain Bapak Ibu? Mau, mereka mau teman-teman. Yuk belajar ngakuin itu aja. Kita udah belajar untuk mengasihi loh dalam hidup kita. Nah, kedua hal ini teman-teman yang akan bantu kita untuk kita bisa melekat terus sama Tuhan. Dan pada saat hidup kita melekat pada Tuhan, Tuhan yang akan selalu beserta dengan kita. Dan pada saat Tuhan beserta dengan kita teman-teman, engkau akan memiliki sebuah kehidupan yang penuh dengan kemenangan dalam hidupmu. Sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Sebuah pengharapan yang gak akan mengecewakanmu. Sebuah pengharapan masa depan yang cerah yang penuh dengan pengharapan teman-teman. Itu janjinya Tuhan dalam hidup kita. Gak usah lagi kalian takut akan masa depan kalian. Gak usah lagi kalian takut akan kekurangan kalian. Akan apa yang kalian gak miliki teman-teman. Tapi pada saat kalian punya Tuhan, kalian akan memiliki segala sesuatunya teman-teman dalam hidup kalian. Karena Tuhan yang mempunyai segalanya. Amin. Yuk hari ini kita tutup dalam doa teman-teman. Terima kasih ya Bapak Tuhan, terima kasih ya Bapak. Hari ini kami belajar ya Bapak Tuhan tentang pentingnya penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan hari ini ajarin kami dong Tuhan, supaya kami Tuhan bisa belajar untuk selalu melekatkan hati kami kepadamu Tuhan. Selalu dekat dengan Engkau ya Bapak Tuhan. Roh Kudus, hari ini aku minta Engkau yang bertahta dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapak Tuhan. Engkau yang sentuh hati mereka. Engkau yang
ubahkan mereka ya Bapak Tuhan. Biarkan mereka bisa merasakan Tuhan lawatan hadirat-Mu ya Bapak Tuhan. Dan itulah yang akan merubahkan hidup mereka ya Bapak Tuhan. Hari ini Tuhan, persiapkanlah mereka Tuhan untuk sebuah panggilan yang besar dalam hidup mereka. Karena aku percaya Tuhan, mereka bukan anak-anak biasa Tuhan. Bukan seorang anak yang penuh dengan kegagalan Tuhan. Tapi seorang anak-anak yang sedang Kau persiapkan di dalam-Mu Tuhan. Ajari kami untuk bisa selalu percaya Tuhan akan rencana-Mu Tuhan. Kan masa depan yang Engkau sudah buat bagi hidup kami ya Bapak Tuhan. Hari ini kami buka hati kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh masa depan kami ke hadapan-Mu ya Bapak. Pakailah kami Tuhan, urapi kami Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus. Aku serahkan Tuhan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semuanya merasa terberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Oke, aku undang angkat kedua jempol kalian. Kita akan ke Ko Adit sambil bilang thank you Ko Adit atas firman-Nya hari ini. Thank you Ko atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, JTC PRJ rindu ada Kak Jemaat yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangannya. Oke, berarti ini tugas kita semua bahwa kita harus mengundang teman-teman kita untuk beribadah di sini. Amin. Amin. Oke, teman-teman bisa dipersiapkan handphonenya untuk memberikan persembahan. Dan bagi teman-teman yang memakai uang cash nanti bisa disimpan dulu dan nanti saat keluar boleh ditaruh di box coklat di dekat pintu keluar. Teman-teman, sebelum memberikan persembahan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah memberkati ibadah kami dari mulai awal hingga sekarang ya Tuhan. Sekarang waktunya kami memberi. Berkatilah persembahan ini, semoga dapat memperluas kerajaan-Mu dan memberkati hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, sambil memberikan persembahan untuk tim multimedia, dipersilakan menayangkan video pengumuman. Shalom semua, welcome to JTC News. First of all, JTC mengucapkan terima kasih atas pelayanan Kak Aditya Simbung. Tuhan Yesus memberkati. Setuju gak sih kalau Tuhan kita itu baik? Tapi pernah kepikiran gak sih apa aja kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kita? Nah, daripada bingung, mending ibadah aja. Pas banget nih, minggu depan Jesse akan ada ibadah seperti biasa pada pukul 9 dan 11.30. Untuk temanya adalah God is Good. Yuk kita sama-sama belajar tentang apa aja sih kebaikan Tuhan itu. Jangan lupa juga nih untuk mengajak saudara dan teman-temannya ya untuk beribadah bareng. Oh iya, biar gak ketinggalan info dari JTC PRJ, boleh banget nih di follow Instagram dan subscribe YouTube kami semuanya di @JTCPRJ ya. Ibadah tiap minggu udah. Kayaknya kurang afdol deh kalau kalian belum join Cool. Tenang, JTC punya beberapa cool loh. Yuk join cool kita biar kita bisa bertumbuh dan mengenal satu sama lain. JTC juga masih open recruitment nih bagi kalian yang mau melayani di bidang usher, WL singer, pemusik, multimedia, pendoa, admin, dan announcer. Kalau teman-teman tertarik untuk join Cool atau open recruitment, kalian bisa scan QR di sini atau bisa ke bio Instagram kami di @JTCPRJ ya. Wah, sebentar lagi Desember. Teman-teman tahu dong ya kalau Desember bakal ada apa? Iya, ada Natal. Jangan lupa teman-teman untuk datang ya ke ibadah Natal kita, A True Christmas, tanggal 4 Desember 2022 pukul 8 pagi dan 11 siang. Pastinya akan seru banget acaranya karena akan ada special performance dari JTC Theater dan juga ada guest star-nya yaitu Melita Sidabutar. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja yuk buruan regis untuk tiket Natalnya dengan cara scan QR di sini atau bisa buka di www.jtcprj.org. Lalu pilih mini registrasi Natal JTC PRJ A True Christmas.
Lalu isi data diri dan pilih jam ibadah yang ingin kamu hadiri. Setelah itu bisa screenshot kode yang muncul untuk penukaran souvenir ya. Aku pikir itu saja nih untuk JTC News minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. God bless. Cek, oke hidup. Halo, shalom semuanya. Gue mau reminder aja teman-teman yang buat belum daftar registrasi Natal, please daftar teman-teman karena ini kuotanya semakin sedikit. Yang daftar kurang lebih dari kapasitas ruangan kita udah 50% lebih, mungkin menuju 70%, jadi pastikan teman-teman daftar. Takutnya nanti nggak dapat tempat duduk dan nggak bisa dapat souvenir, jadi please registrasi. Teman-teman bisa scan yang ada di depan, QR code atau langsung ketik aja di Google Chrome atau di Safari kalian, www.jtcprj.org, atau lebih gampang lagi, tinggal buka IG-nya JTCPRJ, ada link di bio IG kita, diklik aja linknya. Gitu, jadi kita mempermudah hidup teman-teman juga. Jadi pastikan teman-teman registrasi cuma isi nama dan beberapa data. Nanti setelah registrasi di akhir kalau udah submit datanya, teman-teman akan dapat kayak kode gitu ya, semacam kode. Nah kodenya please di screenshot teman-teman ya. Please di screenshot nanti pas hari Natal ditunjukin ke teman-teman Asyir pas pulang supaya untuk penukaran souvenir. Jadi teman-teman please daftar bisa scan nih, teman-teman bisa scan sekarang. Kalau nggak kena nih kameranya mungkin atau QR code-nya kurang jelas atau gimana, teman-teman ke IG kita aja lebih gampang, ke IG kita klik link yang ada di bio-nya. Siapanya udah daftar Natal, boleh tahu yang udah daftar Natal? Puji Tuhan. Yang belum? Bertobat, Yesus mau datang, nggak bercanda ya. Feel free ya teman-teman ya, mau ngajak teman-teman sekolah kalian juga boleh. Caranya gimana? Lu share aja IG-nya kita, suruh mereka klik link yang sama. Sama, gampang, tinggal kayak gitu doang ya. Oke, thank you teman-teman semua, terus berkati, kita udah mau pulang, boleh kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa syafaat. Nanti teman-teman yang belum sempat scan, pas pulang nanti layarnya akan tetap kayak gini, silahkan di scan. Silahkan. Teman-teman sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan kami boleh beribadah bersama ya Tuhan, itu semua karena berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu telah disampaikan oleh Kak Adit, bersama-sama arahkan tangan kita ke hambanya. Tuhan Yesus, biarlah Kau yang memberkati hamba-Mu ya Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Kau yang memberkati pekerjaannya selalu, Kau yang memberikan kesehatan selalu ya Tuhan kepada hamba-Mu dan kepada keluarganya ya Tuhan. Biarlah dalam kehidupannya Kau selalu sertai, Kau perluas pelayanannya ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang dicita-citakannya ya Tuhan Kau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati bangsa kami ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi beserta Wakil ya Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Kau yang memberkati mereka, Kau juga mengurapi mereka ya Tuhan. Kau memakai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan untuk memimpin bangsa kami tercinta ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami dan gembala CK7 kami ya Tuhan, Pak Niko dan Dr. Yanto ya Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati, Kau juga mengurapi mereka ya Tuhan. Biarlah Kau pakai lebih dan lebih lagi ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk generasi Yeremia ya Tuhan, generasi anak-anak muda, biarlah Kau yang memberkati ya Tuhan. Kau pakai kami ya Tuhan sebagai anak-anak muda-Mu ya Tuhan, sebagai penjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, generasi kami ya Tuhan akan dipakai luar biasa oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, suka mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah sebentar kami ingin pulang ya Tuhan, biarlah Kau memberkati perjalanan pulang kami ke tempat tujuan kami masing-masing ya Tuhan. Dan sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan permai menjemput kita semua. Mari yang percaya katakan,